Jadi kalau menurut PWI, bukan menurut PWI mas sebenarnya Mas Bambang, Iya. menurut Undang-Undang Pers. Iya. Undang-Undang Pers itu pasal 1 menyatakan bahwa wartawan menyampaikan informasi melalui katakanlah dulu media mainstreamnya, cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia. Iya, betul. Jadi pembuat undang-undang ini rupanya mungkin sudah meramalkan akan ada saluran yang di luar yang lazim kita gunakan gitu. Iya. Nah itu artinya prinsip kerja jurnalistik itu diakomodasi oleh saluran itu, saluran yang tersedia gitu. Nah termasuk tentu yang kita kenal sekarang ini media sosial dengan berbagai YouTube, Instagram dan sebagainya dan Facebook, Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah, selamat sore Mas Bambang. Ya, ini di akhir tahun. Baik, ya. Ini Pak Ilham, saya mau mengajak diskusi mengenai beberapa kasus yang dikaitkan dengan profesi kewartawanan. Jadi yang pertama yang menyangkut wartawan Edi Mulyadi yang kemudian diperiksa oleh kepolisian dan kepolisian menyurati Dewan Pers apakah dia termasuk wartawan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana posisi pemberitaan melalui YouTube itu dianggap jurnalistik apa enggak kalau menurut PWI? Jadi kalau menurut PWI, bukan menurut PWI mas sebenarnya Mas Bambang, menurut Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers itu pasal 1 menyatakan bahwa wartawan menyampaikan informasi melalui katakanlah dulu media mainstreamnya, cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia. Jadi pembuat undang-undang ini rupanya mungkin sudah meramalkan akan ada saluran yang di luar yang lazim kita gunakan gitu. Nah itu artinya prinsip kerja jurnalistik itu diakomodasi oleh saluran itu, saluran yang tersedia gitu. Nah termasuk tentu yang kita kenal sekarang ini media sosial dengan berbagai YouTube, Instagram dan sebagainya dan Facebook, Twitter. Karena kalau melihat di situ, apakah Anda mau menyangkal misalnya tulisan-tulisan Gunawan Muhammad, tulisan berbagai teman-teman di Facebook maupun di Twitter itu atau Karni Ilyas itu, kita mau menyangkal bahwa itu bukan karya jurnalistik meskipun itu medianya tidak di dalam secara letterlek disebut di dalam Undang-Undang Pers, tapi saluran lain gitu. Nah itu udah masuk. Ya, kalau medianya mungkin oke ya, tetapi kan persyaratan kewartawanannya itu memerlukan syarat nggak? Artinya kan tidak semua orang yang membuat YouTube itu karyanya bisa disebut karya jurnalistik kalau dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang wartawan. Ini menarik nih, kami diskusikan sebulan lalu tuh, ketika pertama kali yang disoal Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier waktu wawancara dengan Siti Fadila ya, mantan Menkes. Apakah pertanyaannya, apakah itu karya jurnalistik? Karya jurnalistik. Jurnalistik, ya betul. Apakah wartawannya wartawan? Tidak harus wartawan, ya tidak. Kalau menurut aturan Dewan Pers, yang sekarang ini wartawan itu harus lulus kompetensi wartawan. Jadi ujian UKW, ujian kompetensi wartawan. Jelas Deddy Corbuzier belum pernah itu. Lalu kemudian apakah karya jurnalistik? Iya. Pertanggungjawabannya seperti apa? Ya pertanggungjawabannya tentu pada konstitusi pasal 28 Mas Bambang. Yang mengatakan
semua warga negara, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi lebih tinggi lagi. Ya. Kalau undang-undang pers kan spesifik gitu. Ya. Nah, lalu kemudian kalau dia menghadapi seperti itu, ya dia akan menggunakan itu Konstitusi pasal 28 undang-undang. Ya. Nah, yang jelas ada nggak masalah yang ditimbulkan oleh wawancaranya itu? Kalau wawancara menimbulkan fitnah dan sebagainya, itu akan menjadi persoalan lain lagi. Ya. Bukan lagi soal kewartawanan. Wartawan kalau fitnah kan nggak, tetap aja kena ini hukum positif gitu. Ya. Jadi gitu Mas Ahmad. Jadi pertanyaan itu kira-kira seperti itu, bahwa masalah kewartawanan kalau Anda buka juga undang-undang pers, tidak ada yang menyebutkan itu bahwa wartawan itu harus kemudian disahkan oleh Dewan Pers. Eksistensi legitimasi wartawan itu dia bekerja di media yang perusahaan media yang berbadan hukum itu. Tetapi ada begini, jadi wartawan harus menjadi anggota organisasi kewartawanan, itu ada di Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers bertugas memverifikasi organisasi kewartawanan. Jadi ujung-ujungnya apa ada. Jadi kalau begitu pertanyaannya itu karya jurnalistik, tetapi karena secara kewartawanan dia tidak memenuhi syarat atau tidak mendaftar, maka kalau ada apa-apa tidak akan mendapat perlindungan dari Dewan Pers. Gitu kira-kira Pak Elon? Ya gini, kita balik lagi Mas, karya jurnalistik itu apa sih sebenarnya? Tujuan untuk apa? Ya. Kan ujungnya kan kepentingan publik. Jadi pada titik beratnya itu karya jurnalistik itu pada kepentingan publik. Biar Anda wartawan, misalnya wartawan resmi di UKW dapat karir utama, tapi konten Anda tidak punya kepentingan publik, hanya kepentingan satu golongan, atau bahkan kepentingan pemerintah itu juga diragukan kepentingan jurnalistiknya, karena amanah undang-undang dan amanah kode etik jurnalistik tidak seperti itu. Ya. Nah, untuk kasus Edi Mulyadi ini kan udah jelas dia wartawan yang sudah lama. Nah, cuma yang jadi masalah dia masih terdaftar nggak sebagai anggota organisasi kewartawanan? Gini, saya agak sedikit kilas balik Mas Bambang. Ya. Mas Bambang waktu itu masih sekjen kalau nggak salah, mengikuti pada waktu ada 48 organisasi yang awal-awal reformasi yang melahirkan kalau nggak salah kode etik jurnalistik ini enggak? Ya. 48 ya. Lalu kemudian pada tahap berikutnya Dewan Pers melakukan verifikasi organisasi dan wartawan gitu. Ya. Akhirnya yang memenuhi standar Dewan Pers cuma 3 gitu. Ya. Lalu apakah wartawan yang tidak berorganisasi kepada PWI, IJTI dan IJTI, PWI dan AJI itu otomatis tidak wartawan? Tunggu dulu. Ya kan? Karena di situ disebutkan sebenarnya Mas Bambang, organisasi wartawan itu bebas memilih organisasi. Ya kan? Nah, kalau tidak memilih 3 itu, lalu kemudian apakah kewartawanannya gugur? Itu juga pertanyaan saya selama ini. Saya sendiri pun dulu memprotes namanya kepada Pak Leo almarhum. Ketika dia balik pengertian itu, penjelasan mengenai wartawan bebas memilih organisasi. Dia mengatakan artinya itu sama dengan wartawan juga berhak bebas untuk tidak berorganisasi gitu. Ya. Nah, tapi saya bertahan bahwa wartawan itu bebas memilih organisasi. Kenapa? Karena sejarahnya dulu wartawan itu hanya cuma punya satu organisasi, sehingga itu yang melatar belakangi lahirnya pasal yang mengatakan wartawan bebas memilih organisasi gitu. Ya. Nah, kita balik, hanya 3 diverifikasi. Saya malah pernah Pak Leo, kalau Anda berpegang pada undang-undang pers, maka sebenarnya Anda harus umumkan dong, bahwa hanya 3 ini yang boleh menjadi sumber wartawan itu. Jadi hanya 3 organisasi wartawan, tapi dia tidak pernah mengumumkan itu. Nah, satu kemudian lahir, Mas Bambang juga masih di PWI, waktu itu masih di PWI Pusat deh. Waktu Piagam Palembang. Anda ingat, Mas? Palembang. Piagam Palembang yang ada 7 grup media ikut menandatangani
piagam Palembang yang isinya satu mentaati kode etik jurnalistik, ada standarisasi perusahaan pers dan kompetensi wartawan gitu. Saya ikut menandatangani. Nah, setelah itu kita juga tidak pernah menduga Mas Bambang 10 tahun lalu akan begini marak namanya media. Ya, anggota Dewan Pers cuma 9 orang. Sekarang 43.000 media yang mendaftar. Media online loh, media online itu cyber media itu 43.000. Dan itu kalau kita lihat kemampuan Dewan Pers hanya punya 9 orang anggota yang dia juga cuma separuh waktu karena tidak digaji ya. Nggak tahu sekarang, tidak digaji. Kira-kira bagaimana yang 43.000 ini, 43.000 media ini diverifikasi medianya? Kapan punya waktu? Karena Anda tahu Mas Bambang, untuk verifikasi saya aja, itu memerlukan waktu 2 tahun loh Mas. Karena kemudian setelah verifikasi administratif, ada verifikasi faktual. Nah, faktual itu bayangkan kalau itu media di Ambon atau di Papua, bagaimana ongkosnya itu memverifikasi, duitnya juga nggak ada itu. Jadi tetap harus dibuka bahwa bisa saja lahir wartawan ya yang belum terdaftar di Dewan Pers. Atau wartawan yang tidak terdaftar, wartawan yang pernah dulu wartawan, dia pernah terdaftar lalu kemudian tidak urus kartu organisasinya, itu juga bukan karena faktor tidak mau berorganisasi, tapi dulu kan faktor memang tiba-tiba banyak organisasi, dia harus milih-milih mana gitu. Jadi itu penjelasannya Mas Bambang. Oke, sekarang konkret. Jadi seandainya nanti Edi Mulyadi itu punya persoalan secara hukum, itu pasti organisasi kewartawanan atau Dewan Pers itu harus mengurusnya gitu kira-kira. Kira-kira begitu, karena ada presiden baik yang pernah kita PWI lakukan pada tahun 2018. Itu ada seorang wartawan almarhum M. Yusuf itu kena perkara di Banjarmasin. Pemberitaan lalu kemudian diadukan oleh polisi, diadukan ke polisi kemudian meminta verifikasi di Dewan Pers memilah-milah ini karya jurnalistik yang ini tidak gitu. Dan kemudian Dewan Pers mendorong itu, menganggap itu bukan sebagai karya jurnalistik, dan kemudian dia dorong untuk diurus oleh Undang-Undang ITE. Nah, akhirnya orang itu dihukum. Kita mengurus itu Mas, kita bela. Kita menganggap malah Dewan Pers melakukan malah praktek gitu. Karena tidak memberi secara lengkap itu. Bahwa karya jurnalistiknya tidak begitu bagus, ya itu hal lain. Hal lain. Tapi legitimasi sebagai karya jurnalistik itu harus disahkan itu legitimasinya. Mau buruk mau enggak itu soal lain. Artinya akhirnya keputusannya gimana Pak Ilham setelah Dewan Pers tidak mau membela itu? Itu menarik itu. Saya sampai VOA juga mewawancari saya, BBC juga mewawancari saya, ABC juga mewawancari saya, dan kita mengatakan bahwa itu korban dari kesemena-menaan Undang-Undang ITE itu gitu. Karena pemeriksaan berikutnya yang tim pencari faktanya PWI itu menemukan data-data yang cukup menarik bahwa itu bisa terjadi pada Dewan Pers juga kesalahan itu. Misalnya bagaimana hanya dalam waktu beberapa hari polisi kemudian mendapatkan jawaban dari Dewan Pers bahwa itu bukan karya jurnalistik dan si penulisnya bukan wartawan, dan kemudian tanpa memenuhi protap gitu, prosedur tetap untuk memeriksa dulu gitu. Memanggil medianya, pimpinan media dan sebagainya. Akhirnya dipidana Pak? Meninggal orangnya Mas. Meninggal. Jadi belum putus? Belum putus, sidangnya belum putus. Belum ada vonis, belum ada apa. Dia meninggal dalam nggak ada presiden yang bisa digunakan ya? Ya. Nggak ada referensi yang bisa digunakan kasus itu ya? Iya. Tapi referensinya bahwa kemudian buat kami bahwa kewartawanan adalah dua hal yang berbeda dengan misalnya legalitas formal yang diminta oleh secara administratif itu. Ya, okay. Nah, sekarang kita pindah ini Pak Ilham. Saya mau tambahin lagi, ya. Mas Bambang nulis di Facebook juga nggak? Kadang-kadang, tapi
Enggak, Twitter enggak. Katakanlah di media sosial ada kan? Ya, ya. Apakah kalau Mas Bambang menulis itu karena bukan media yang dikenali sebagai media pers, Anda kewartawannya hilang juga enggak dong? Oh enggak. Iya, makanya ya. seperti itu. Iya, iya. Kayak kalau itu kan sejalan saya. Kan saya ikut membuat undang-undang pers. Jadi saluran itu ya diperkirakan akan itu. Iya. Hal yang sama, saya berbeda pendapat dengan Dewan Pers ketika Mata Najwa. Nana yang mengundang Terawan itu dengan kursi kosong. Saya bela Nana karena itu dia wartawan yang memang punya reputasi, kemudian menggunakan saluran YouTube segala macam itu, dan oleh Dewan Pers dianggap sebagai drama. Loh, sama kata itu karya jurnalistik. Ya. Terus kemudian kan akhirnya selesai. Tapi memang menarik juga Mas Bambang untuk mengoreksi Dewan Pers. Itu orang belum nanya itu, belum ada surat resmi dari Barreskrim. Ya, ya. Dan belakangan saya tahu bahwa kemudian Dewan Pers menyatakan bahwa itu pendapat pribadi dari Johar, Ahmad Johar. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Ilham. Nah, saya akan melanjutkan yang kasus apa itu sekarang ramai orang tidak percaya terhadap investigasi Tempo, kemudian menganggap bahwa Tempo itu tidak akurat, tidak benar dan sebagainya itu. Nah, bagaimana Dewan Kehormatan PBI menyikapi keluhan-keluhan semacam ini? Saya mau cerita bahwa kami juga tadi kemarin membahas di Dewan Kehormatan untuk catatan akhir tahun. Jadi kami tetap berpegang bahwa apa yang dilakukan Tempo ya sesuai dengan prinsip-prinsip kerja profesional, mematuhi kaidah jurnalistik, dan oleh karena itu kita berpegang bahwa itu benar sebagai fakta media. Jadi kalau mau diuji nanti fakta hukumnya di pengadilan, Mas. Ya. Fakta media, karena ada banyak, ya Anda kan wartawan juga Mas Bambang, Anda tahu bahwa ada yang kemudian ada istilahnya fakta, tapi tidak punya bukti material. Ya kan? Karena itu kan dagang kekuasaan. Jadi kan tidak harus, itu cuman ibaratnya kekuasaan itu cuma cukup mengeling, dan itu tidak bisa dibuktikan secara material. Ya kan, yang dituntut oleh banyak orang itu bukti material yang mana? Itu orang membantah semua. Ada banyak kasus yang dibongkar oleh Tempo, itu dibantah tapi terakhirnya terbukti di pengadilan. Bahkan kasus Benur ini kan juga, kasus Menteri KKP ini kan juga dibantah itu. Malah Tempo sempat difitnah, yang saya bela. Difitnah, dianggap punya hubungan dekat dengan menteri lama, dan kemudian dia mendapatkan fasilitas saya bela, lalu kemudian terbukti bahwa memang investigasi Tempo itu terbukti, udah berulang kali. Ya. Jadi saya percaya Tempo kok, dengan catatan sebagai fakta media. Ya. Jadi di dalam kasus korupsi bansos ini, Pak Ilham percaya bahwa Tempo bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Begini, yang saya ulangi lagi, itu fakta media, Mas. Bisa saja nanti di pengadilan dia berbenturan dengan fakta hukum gitu. Padahal paham maksud saya nggak? Ya. Maksud saya fakta media ya dia sudah menurut protapnya media dia cek and recheck, dia apa segala macam, dia minta keterangan, minta konfirmasi, tidak dijawab, ya dia turunkan berita itu. Ya kan? Jadi Tempo itu yang pertama kita harus hargai bahwa dia sudah melaksanakan kewajibannya meminta klarifikasi dari orang yang mestinya punya hak untuk menjelaskan gitu. Ya. Tapi yang punya hak untuk menjelaskan tidak menjelaskan, sehingga buat saya Tempo sudah memenuhi kewajibannya karena dia hubungi. Kan gitu, Mas. Jadi sudah punya itikat baik untuk mengkonfirmasikan itu temuannya gitu. Ya. Nah, pertanyaan begini Pak Ilham, kalau ada orang yang merasa tidak puas atau merasa itu tidak benar, itu apa yang harus dilakukan? Jadi yang tidak puas itu kan dia bisa kalau mekanisme yang ada selama ini itu kan menggunakan hak jawab. Okay. Yang bisa ditebutkan pada penerbitan berikutnya. Ya. Tapi kita juga sesalkan bahwa Tempo dalam penjelasannya sudah berkali-kali meminta konfirmasi gitu. Ya. Tapi tidak dilayani. Jadi sebenarnya pada tingkat pertama Tempo sudah memenuhi kewajibannya untuk melakukan
konfirmasi, merecek kebenaran temuannya itu gitu. Kepada orang yang sebenarnya memang punya hak untuk mengklarifikasi itu. Tapi misalnya nggak usah menggunakan hak jawab, ini kan di masyarakat juga sudah muncul bantahan-bantahan kan. Apakah Tempo tidak bisa langsung memuat itu? Oh tidak dong, itu kan prosedurnya harus resmi. Harus resmi dari begini Mas, di dalam undang-undang itu kan diatur ada hak jawab, ada hak koreksi. Nah, hak jawab itu harus terkait dengan yang bersangkutan. Kalau cuma sekedar masalah teknis, tahunnya beda, lokasinya beda, itu bisa digunakan oleh semua orang untuk melakukan hak koreksi gitu. Ya, maksud saya tidak jadi hak jawab atau jadi hak koreksi, tapi kan itu fakta baru sebagai berita. Iya, tapi itu kan tidak jadi gini Mas, mestinya kalau yang perilaku kita dulu, zaman dulu itu kalau saya mau bantah bukan di media lain, saya harus ke medianya. Ini kan juga nggak benar tuh. Etikanya media lain juga tidak boleh memuat bantahan yang dimuat oleh membantah berita lain itu. Ingat nggak dulu etika itu yang kita pegang? Kalau surat kabar misalnya Kompas memuat, kan tidak boleh surat kabar saya memuat bantahannya, mesti kan seperti itu. Iya, ini malah Tempo tapi dijawabnya di media televisi kalau nggak salah. Ya makanya itu aneh juga. Kalau saya masih pegang sampai sekarang, kalau ada orang misalnya mengklarifikasi sebuah temuan suatu media, maka kita sarankan dia untuk ke media itu karena cuma media itu yang muat, ya media lain nggak muat itu. Mungkin nggak Pak Ilham, itu misalnya media seperti Tempo itu, dia juga meneruskan reportase investigasinya untuk lebih meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan sebelumnya itu benar. Dia sudah menjawab loh, dia sudah mengatakan bahwa Tempo sudah melakukan verifikasi berlapis-lapis itu verifikasinya. Ya. Nggak, artinya Tempo memuat laporan baru yang memperdalam lagi reportasenya gitu. Biasanya Tempo lakukan itu. Apalagi kalau kemudian ada hak jawab. Hak jawab tidak mesti direspon oleh media dimuat begitu saja. Dia juga bisa bertanggungjawab dengan mengadu lagi data barunya. Gitu. Nah, yang menarik kan begini, apakah wartawan Tempo itu atau pemimpin redaksi Tempo itu anggota PWI? Saya nggak tahu persis. Tapi kita kan kembali lagi pada bahasan yang pertama. Kan kewartawan itu tidak bisa lihat formal administratif gitu. Ya kan, ada orang yang bersikukuh tidak mau jadi anggota organisasi gitu. Dan waktu dulu saya survei itu ada 70% kewartawan tidak berorganisasi, Mas. Ya, oke. Jadi kalau misalnya tadinya tidak anggota PBI karena dibela Dewan Kehormatan PBI malah bisa jadi anggota PBI gitu ya kira-kira. Bukan, yang kita luruskan sebenarnya adalah pembelaan terhadap kewartawanan, bukan wartawan Tempo, kewartawanan yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme, ya prinsip kerja profesional dan sudah dikawal dengan pentaatan mereka pada konsep operasional moral wartawan, yaitu kode etik jurnalistik dan mematuhi kode perilaku wartawan, dia tidak mencuri dokumen dan sebagainya, ya itu kita harus dukung. Meskipun mencuri dokumen pun itu dibolehkan di dalam kode etik kita, sepanjang itu menyangkut kepentingan publik. Baik, Pak Ilham, terakhir pertanyaan saya. Apakah karena kasus-kasus ini kemudian Dewan Pers membuat itu siaran pers catatan akhir tahun itu? Iya, antara lain demikian. Jadi tetap menyambung siaran pers. Yang pertama, menguatkan teman-teman, jangan khawatir kalau dipanggil polisi, ya datangin aja, patut penuhi aja panggilan polisi. Hal itu juga saya sampaikan ketika kawan-kawan Edi Mulyadi itu menelpon saya bagaimana sikap kami terhadap panggilan polisi ini. Penuhi, panggilan polisi harus dipenuhi. Nanti Anda jelaskan bahwa mestinya kesaksian dari wartawan itu adalah karya jurnalistiknya. Kalau itu di dalam tulisan itu yang menjadi kesaksian. Atau kalau itu link YouTube itu kesaksian.
Baik. Nggak ada masalah dipanggil biasa kok. Mas Maman juga biasa dipanggil kan polisi, kita juga biasa dipanggil polisi. Kita jelaskan aja, Mas. Baik, Pak Ilham. Terima kasih. Saya kira yang menarik dari Pak Ilham ini adalah semangatnya Dewan Kehormatan PWI untuk membela profesi kewartawanan dari manapun dia anggota organisasinya, dan mudah-mudahan karena profesi wartawan ini profesi yang memerlukan kepercayaan, memerlukan trust. Mudah-mudahan dengan itu masyarakat percayalah dijamin oleh Dewan Kehormatan PWI. Mewanti-wanti, jaga kepercayaan publik dengan cara Anda bekerja secara profesional. Ya. Tapi kapan Anda tidak profesional, tidak ada yang mendukung Anda. Kalau Anda bekerja profesional, semua mendukung, kode etik mendukung, kemudian aturan organisasi mendukung, bahkan hukum kita mendukung juga. Undang-undang pers itu mendukung, memang memberi kepercayaan kepada wartawan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan prinsip secara benar gitu. Jadi Anda akan terbela. Terima kasih Pak Ilham. Dalam situasi seperti ini mudah-mudahan media, wartawan, jurnalistik bisa ikut menjernihkan persoalan. Saya kira ini terima kasih Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Muhammad Haji Ilham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.